Shalom, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim. Senang sekali pada saat ini kita berjumpa kembali. Saya akan membuat channel baru pada saat ini, karena channel-channel yang lain sudah diblokir Bapak Ibu, ya sudah dihapus. Suara kebenaran adalah suara yang berasal dari atas. Suara kebenaran adalah suara Bapa Yahweh itu sendiri. Dan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, rohnya sangat tidak bisa diterima oleh dunia ini. Roh kebenaran, Roh Kudus yang berada di tengah-tengah dunia ini tertolak dan ditolak. Hanya sebagian orang kecillah yang memiliki kerendahan hati dan pelaku-pelaku firman Tuhan, hanya merekalah yang bisa menemukan dan mengetahui bahwa itu adalah roh kebenaran yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup, berasal daripada dunia ilahi, yang dunia logika, dunia tipu-tipu ini tidak bisa menerima hal kebenaran itu secara mutlak. Karena mereka masih memakai logika mereka, masih memakai pemikiran mereka yang berdasarkan atas asas logika dunia nyata yang serba tipu-tipu ini. Tetapi bagi kita yang memiliki iman sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup di dalam hati kita, dan kita rajin membacanya dan menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri, kita tidak akan memakai logika kita sebagai manusia. Kita akan menaruh logika kita pada tempatnya. Tetapi kita akan menaruh iman kita di depan. Dan Tuhanlah yang beserta dengan kita, berjalan mendahului kaki kita. Kita tidak berjalan sendirian di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhanlah yang menyertai langkah-langkah kaki kita. Kita jangan takut, kita harus berdiri tegap di kedua kaki kita. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran itu, walaupun kita berjalan seorang diri di tengah-tengah dunia ini. Dan pada waktu Tuhan mengangkat kita, Tuhan melihat kita, kesungguhan iman kita di dalam mengikutinya, maka disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan pada waktu Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan itu kapan? Waktu Tuhan itu sudah sementara kita jalani pada saat ini. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya, Tuhan telah menyatakan kedaulatannya, dan Tuhan telah memberikan kemuliaan-Nya kepada anak-anak-Nya yang mengasihi Dia sungguh-sungguh, menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri, dan tidak mengikuti arus dunia ini, karena arus dunia ini jalannya sangat lebar, dan bermiliar-miliar orang menempuh jalan itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, kita tahu jalan mana yang akan kita ambil, walaupun itu berisiko terhadap kenikmatan dan kesenangan pribadi kita. Kita akan terblokir daripada dunia ini. Kita tidak akan menikmati kesenangan-kesenangan di dunia ini lagi. Tetapi yakinlah ada roh penghiburan, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghibur kita, bahkan senantiasa menyertai, memberkati kita, menguatkan kita di saat-saat kita tidak mampu menghadapi dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Seperti Bapak Ibu mendengarkan suara anjing menggonggong, kafilah berjalan terus, itulah istilah yang pantas dipakai untuk pada saat kita sekarang ini.
Banyak anjing yang menggonggong di sekitar kita, atau di belakang kita, atau di samping kiri kanan kita. Tetapi kita anak-anak Tuhan, prajurit Tuhan, kita harus melangkah maju di dalam roh dan kebenaran. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, dan kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam susunan batu-batu yang teratur rata, alias gedung-gedung, tetapi kita adalah gerejanya yang kudus, bukan gereja yang dibangun atas susunan batu-batu yang tersusun rapi. Karena kata Tuhan bahwa susunan batu yang tersusun rapi itu akan dibongkar dan dirobohkan. Tetapi susunan iman, susunan hati, gereja-gereja, anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, sahabat kekasih Kristus pada saat ini sudah tidak lagi terikat dengan gedung-gedung gereja atau susunan-susunan batu yang tersusun rapi itu. Karena susunan-susunan batu yang tersusun rapi itu sudah berdiam dan duduk manislah antikris di sana. Dan mereka welcome terhadap tanda antikris 666 itu. Marilah kita sadar dan kita membuka mata kita pada saat ini, sehingga kita bisa mengetahui dan membedakan mana pengikut sejati dan mana pengikut hanya sebagai follower, hanya sebagai ikut-ikutan saja, alias pengikut KTP. Asli dan palsu pada saat ini pengikut Tuhan telah dipisahkan antara gandum dan ilalang. Jadi marilah kita membuka mata kita lebar-lebar pada saat ini. Telah dipisahkanlah penyembahan anak-anak Tuhan yang mana terpatok di gedung gereja atau susunan batu-batu yang tersusun rapi itu, atau dirinya, hatinya, dia menyucikan dirinya setiap hari di dalam membaca firman Tuhan dan berpuasa, serta mematikan kedagingan-kedagingan yang jahat di mata Tuhan, keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Mari kita bisa membedakan sekarang anak-anak Tuhan yang sudah percaya cahaya dan anak-anak Tuhan yang tidak percaya. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, dan anak-anak Tuhan yang bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang sudah dinyatakan bagi kita sekalian, dan semoga mata kita terbuka untuk melihat semuanya ini. Dan janganlah menganggap semuanya ini adalah permainan kamera. Anda salah besar. Disinilah taktik tipu muslihat iblis dimainkan sekali lagi bagi kita. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan bagi anak-anaknya, bagi pelaku-pelaku firman itu sendiri, dan Anda berkata itu adalah tipuan kamera. Apakah tanda 666 itu bagi Anda adalah tipuan kamera? Anda yang sudah memakai cairan lucifera itu akan muncul barcode 6666 di dahi Anda, dan itu akan dilacak secara kamera. Jadi, apakah itu merupakan suatu tipuan bagi Anda atau tipu-tipu dunia? Disinilah jebakan Batman terjadi bagi kita sekali lagi. Bukalah mata Anda baik-baik sekarang ini, dan lihatlah dunia menuju ke arah mana. Dunia menuju ke arah jurang kebinasaan. Dunia menuju ke arah penghancuran manusia secara genosida. Dunia menuju ke arah pada hakikatnya akan dimusnahkan semuanya. Seperti terjadi pada zamannya Nuh. Manusia dimusnahkan oleh air secara global karena rusaknya gen DNA ilahi pada waktu itu. Dan Allah melihat
Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim dari dunia ilahi melihat bahwa manusia ciptaannya sudah hancur. Manusia yang diciptakannya telah rusak oleh dosa, oleh hawa nafsunya, keinginannya, kedagingannya yang jahat, sungguh jahat di mata Tuhan. Perilaku-perilaku seks yang menyimpang, Sodom dan Gomora, lesbi, LGBT, semuanya dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Dan terjadi pula pada zaman ini. Semuanya dilegalkan, semuanya dinormalkan. Semuanya dianggap sebagai kehidupan yang normal apabila anggur percabulan, perzinahan sudah dicurah di tengah-tengah dunia ini. Dan merupakan suatu kekejian di mata Tuhan apabila manusia menyimpang daripada kehidupan seks yang sesungguhnya, alias kehidupan seks yang secara normal yang telah ditetapkan oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Udin harus menikah dengan Mina, bukan Udin menikah dengan Dono, dan Dono menikah dengan Daud. Daud menikah dengan David. David menikah dengan Mamat. Bukan seperti itu. Ya. Atau si Rini menikah dengan Lini. Lini menikah dengan Rani. Bukan seperti itu hubungan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Sungguhlah merupakan dosa yang sangat besar di mata Tuhan pada zaman ini, terulang kembali pada zamannya Lot, zamannya Nuh, pengrusakan gen manusia, genetika, dan pada saat ini juga terjadi, Bapak Ibu, jadi siap-siap bumi ini akan dihancurkan dalam sekejap mata. Baik kita melalui gempa bumi, tsunami, banjir bandang, badai, angin puting beliung, semuanya itu tanda supaya kita manusia supaya bertobat. Siapa tahu pertobatan kita pada detik-detik terakhir ini diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa tahu pertobatan kita yang dari hati, sungguh-sungguh kita bayar dengan air mata, dan tobatnya hati kita di hadapan Tuhan ini Bapak Ibu, bisa Tuhan mendengar doa-doa kita, seruan-seruan hati kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, marilah kita rajin membaca firman Tuhan dan kenalilah siapa Tuhan Yesus, firman yang hidup itu di dalam hidup kita, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pintar berteori, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, agar supaya kesaksian kita, agar supaya penyampaian firman Tuhan itu berkuasa dan berdampak, berefek bagi kehidupan sesama manusia. Jikalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita mengandung kuasa yang sangat besar dan bisa membangunkan jiwa dan roh manusia sesama kita yang masih tertidur lelap di dalam dosa ini. Di dalam gelapnya tipu-tipu dunia ini, kita bisa membangunkan jiwa mereka, kita bisa mengetuk pintu hati mereka dengan kuasa ilahi, kuasa Tuhan firman yang hidup itu yang telah hidup di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, karena kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita saksikan Bapak Ibu, mempelai akan berbicara di dalam gelap pada saat ini, akan mematikan lampu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jangan bagi kita Bapak Ibu melihat bahwa ini adalah sebagai trik Bapak Ibu ya. Ini sebagai trik. Banyak orang Bapak Ibu yang salah.
salah di dalam menanggapi semuanya ini Bapak Ibu. Salah di dalam menyikapi atau memelihara imannya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini karena mempelai syuting Bapak Ibu di siang hari ya. Jadi mungkin ada masuk cahaya di sela mungkin, tapi di sini tidak ada cahaya sama sekali ya Bapak Ibu. Tapi ini syutingnya siang hari, bukan malam hari. Jadi ada cahaya mungkin masuk dari celah-celah apa ya kira-kira ini. Celah pintu hanya sedikit saja ya, pintu. Karena ruangan ini tidak punya jendela atau apapun. Ya, jadi mempelai pada saat ini mungkin lebih enjoy ya Bapak Ibu, bersaksi di ada lampu, bersaksi di dua alam nyata, alam dunia lain. Dan juga Bapak Ibu bisa mengerti maksudnya mempelai, bahwa pada saat ini Bapak Ibu, kita ini sudah berada di dunia yang gelap, yang sangat gelap Bapak Ibu ya. Nah, jadi materai ilahi itu Bapak Ibu akan muncul pada saat full kegelapan malam. Nah ini Bapak Ibu, ini mungkin pengaruh siang hari ya. Jadi pencahayaannya kurang mantap. Jadi kalau malam hari Bapak Ibu itu akan sangat bagus sekali ya kalau diambil cahayanya di malam yang sangat gelap ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mempelai berkata-kata dari alam roh, karena Bapak Ibu manusia ini sama sekali tidak mengerti Bapak Ibu. Mempelai ini berbicara dari alam roh. Nah, kadang manusia tidak mengerti dan memahaminya dan menganggap mempelai itu salah paham. Padahal yang memuji mempelai itu roh Tuhan sendiri. Yang menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa depan itu adalah roh Tuhan sendiri ya. Hanya memakai tubuh wadah mempelai ini ya. Nah, mempelai buka firman yang Tuhan ini. Bercahaya tidak ya Bapak Ibu? Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu bercahaya tidak ya Bapak Ibu? Nih firman Tuhan di segala tempat, di segala baik siang maupun malam dia tetap bercahaya ya Bapak Ibu. Kuasa firman Tuhan berarti ya dan amin masih ada sampai saat ini. Haleluya, 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 amin. Jadi Bapak Ibu, yang penting dikenali di sini adalah kuasa firman Tuhan. Mempelai hanyalah hamba Yesus Kristus, mempelai Kristus yang terpilih Bapak Ibu di antara mempelai-mempelai yang lain. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa syukur mempelai, bahwa semua kita adalah sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Hanya istimewanya mempelai adalah mempelai yang terpilih, karena mempelai telah bayar harga, mati beberapa kali. Itulah yang membuat mempelai terpilih dan mempelai sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Walaupun hanya seorang diri Bapak Ibu menghadapi tantangan, hujatan, hinaan di seluruh dunia mengenai tanda 666 itu, ya, yang oleh dunia tidak mempercayai karena roh dunia menolak roh daripada Tuhan Yesus Kristus 01 itu.
Dunia menolak Bapak Ibu. Dunia tidak sanggup menerima. Jadi seperti itu. Ya. Ini firman Tuhan yang mempelai angkat. Jadi mempelai ada di balik firman Tuhan ini. Jadi kuasa firman Tuhan yang berkuasa itu sama dengan mempelai Tuhan itu sendiri. Siapa mempelai Tuhan itu sendiri? Adalah mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka yang telah mengikuti aturan-aturan Bapak Yahweh, aturan-aturan surgawi Bapak Ibu. Ya, mereka taat, mereka tulus mengikut Tuhan walaupun hinaan, hujatan, cacian, makian, bahkan ancaman, pembunuhan di sana sini terjadi, tetap mengikuti Tuhan. Mengikut Tuhan, kesukaanku. Mengikut Tuhan, kesukaanku. Mengikut Tuhan, kesukaanku selamanya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin ya. Mempelai akan nyalakan lagi lampu pada saat ini, karena ini ada cahaya masuk lewat pintu ya Bapak Ibu. Cahaya masuk lewat pintu. Jadi kalau mempelai itu ingin sesuatu yang mengeluarkan materai ilahi di dahi, itu harus benar-benar di dalam ruangan yang gelap Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin, mau digelap mau diterang Bapak Ibu sama. Dia akan mengeluarkan cahaya karena firman ini sangat berkuasa. Bapak Ibu ya, berkuasa. Haleluya, 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 amin. Firman ini sangat berkuasa Bapak Ibu ya, berkuasa. Untuk itu baca firman ini, jangan sampai Anda akan menyesal pada waktunya jikalau kuasa firman Tuhan itu diambil dari muka bumi ini. Selagi firman Tuhan itu masih berkuasa, bacalah baik-baik dan renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, baik-baik. Nah, jadi penglihatan mempelai pada waktu 2 hari apa 3 hari yang lalu ya. Penglihatan mempelai seperti ini. Ada seperti tali. Tali ini Bapak Ibu dipegang oleh seekor tikus yang besar. Jadi tiba-tiba tikus itu Bapak Ibu telah berada di atas kepalanya mempelai. Dan tikus itu mengikat kepalanya mempelai. Jadi dari sini, dari arah sini dia putar terus. Bapak Ibu, itu tali. Awalnya mempelai melihat itu sebuah tali. Dia keliling-keliling kepalanya mempelai, tikus ya, seekor tikus yang besar. Ya, di dalam ekor tikus itu dia mengikat sebuah tali. Jadi mempelai lihat itu tali Bapak Ibu ya, yang dilingkar-lingkar di atas kepalanya mempelai ini. Dan saya berkata di dalam mimpi itu, "Hei tikus, kenapa engkau mengikat kepalaku ini dengan tali?" Tali itu warna abu-abu. Nah, tikus itu tidak berbicara dengan saya, tapi dia terus mengikat rapi kepala saya ini sampai tersusun rapi tali itu sampai di batas ini Bapak Ibu, di batas kening ini. Nah,
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah tikus itu merapikan ikatan tali itu, dan sangat rapi susunan tali itu dari atas sini ke atas ya. Jadi tertutuplah kepala mempelai ini dengan tali itu, Bapak Ibu ya, tali. Nah, pada saat sesudah dia mengikat seketika waktu lamanya dengan tali itu, saya melihat rupanya itu bukan tali, tetapi seperti sebuah saluran. Tali itu ada lubangnya, Bapak Ibu, tapi dia bukan selang, tetapi dia seperti tali infus. Iya, seperti tali infus yang warna putih abu-abu itu. Awalnya saya mengira itu tali, tetapi pada akhirnya setelah tikus itu mengikat rapi kepala saya ini, ternyata tali itu ada punya lubang. Iya, tali infus. Itu mengeluarkan cairan, Bapak Ibu. Dan cairan itu dia masukkan di kepalanya mempelai. Ya, jadi ada kebocoran di sini Bapak Ibu. Dan cairan dari tali itu, tali infus itu mengeluarkan cairan dan dia taruh di atas batok kepalanya mempelai ini. Jadi tali infus itu Bapak Ibu mengeluarkan cairan. Dan cairan itu Bapak Ibu dia masukkan di atas kepalanya mempelai. Dan saya kaget Bapak Ibu, saya katakan darah Yesus Tuhan berkuasa. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Benar-benar nyata Bapak Ibu ya, seperti nyata dan saya alami. Tetapi rupanya itu dalam mimpi penglihatan yang akan terjadi di 2 tahun akan datang. Itulah yang akan terjadi Bapak Ibu. Kepala-kepala Anda akan diisi oleh cairan yang sangat berbahaya. Dan otak kalian akan dikontrol secara manual, secara canggih oleh para medis. Jadi jagalah tubuh bait Allah yang telah kami percayakan kepada Anda sebagai manusia. Itu adalah milik Anda secara mutlak. Anda mau menyerahkan itu kepada Antikris, kepada tangan si Dajjal, atau Anda berkuasa atas diri Anda, atas tubuh Anda, yang sesungguhnya itu adalah ciptaanku yang paling mulia dan abadi. Pada saat ini gen Anda sudah dirusak. Pada saat ini semuanya telah dirusak. Gen ilahi yang sudah dirusak. Rusaklah gambar rupa dan apapun sifat-sifat yang ada padaku yang dimiliki oleh manusia itu telah dirusak oleh cairan Lucifera ini. Jadi ketahuilah rahasia ini sangat besar. Arti dari mimpi mempelai penglihatannya yang terjadi 3 hari lalu adalah seperti itu. Cairan itu sangat berbahaya dan mengandung antibiotik yang sangat tinggi dan mengontrol Anda di segi kehidupan Anda, dan Anda tidak memiliki hak apapun karena tubuh, jiwa, otak, dan semua organ yang Anda miliki sebagai manusia ciptaanku, lahir daripada gambar dan rupaku itu, telah diambil alih dan Anda telah menyerahkan semuanya itu kepada tangan si jahat Lucifer itu sendiri. Berhati-hatilah dengan ini. Pada saat Anda masuk ke gedung mereka, Anda tidak sadar Anda akan dibius dan dimasukkan cairan itu melalui otak kalian. Itu bukan seperti penggambaran bahwa akan dimasukkan chip, bukan. Tetapi itu dimasukkan cairan otak yang sangat berbahaya.
Pada saat ini Anda mulai dengan tipuan yang kedua. Pemasangan chip di otak itu tidak ada. Itu hanyalah demo mereka di awal. Ketahuilah rahasia ini sangat besar. Dan jikalau Anda sudah mengetahui dan demo film yang telah mereka lontarkan ke tengah-tengah dunia ini adalah penanaman chip di otak, itulah tidak benar. Itu hanyalah sebagai tipu-tipu mereka. Tetapi yang sesungguhnya akan terjadi adalah pemasukan cairan yang sangat berbahaya di otak Anda. Dan Anda akan dijadikan robot hidup oleh mereka. Dan Anda tidak akan berkuasa lagi atas tubuh Anda. Jiwa Anda dan roh Anda semuanya akan dikontrol oleh Dajjal setan itu. Cairan itu akan dimasukkan melalui infus. Dan Anda akan tidak dibuat sadar oleh mereka di dalam gedung-gedung mereka jikalau Anda masuk. Dan Anda keluar dari gedung-gedung mereka itu sudah menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang dikendalikan. Manusia yang sudah diperbaharui semuanya. Baik secara gen, baik secara otak. Otak itu menyangkut dengan cara berpikir Anda, membawa Anda masuk ke dalam jiwa Anda. Kami hanya mengetahui rahasia ini. Amatlah besar dan manusia belum ada yang tahu. Kalian akan terkecoh lagi sekali lagi, hai manusia. Seperti yang terjadi, mereka katakan, penanaman chip di tangan. Seperti itu. Dan di kemudian hari, mereka mempertontonkan dan menjadi viral pada saat ini. Penanaman chip di otak. Itu tidak, tetapi cairan. Anda dibuat tidak sadar ketika masuk di ruangan gedung mereka. Dan itu cairan hanya disuntikan beberapa saat di kepala Anda dan Anda disuruh pergi dari gedung itu. Dan Anda sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Jadi yang terjadi di kota-kota besar, mereka telah berubah menjadi zombie. Itulah benar adanya. Bukan karena sesuatu hal, karena itu adalah mereka sudah memberikan tubuh mereka untuk diuji coba oleh cairan Lucifera ini. Dan dia berkata, saya berhasil. Saya berhasil membuat manusia itu rusak di hadapan Tuhan dengan cara teknologi yang sangat canggih. Yaitu cairan Lucifera. Semuanya berupa cairan. Dan cairan itu akan membentuk di suatu lapisan darah Anda dan akan menjadi molekul-molekul yang sangat bekerja aktif apabila terkoneksi dengan jaringan 5 gangguan di daerah jantung, peredaran darah Anda, hemoglobin, dan pembuluh-pembuluh darah Anda semuanya. Bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian dari dimensi alam roh dari 2019, 2020, baik itu melalui FB, YouTube, kesaksian-kesaksian dunia nyata, tetapi manusia tidak ada yang mempercayai kepada suara kebenaran ini. Yang aku beritakan kepada dunia yang gelap ini, semuanya mereka tolak. Baiklah, kita bermain di area yang kedua yang sangat berbahaya. Bagian otak menuju jiwa dikendalikan secara sempurna oleh mereka. Itu adalah cairan yang sangat berbahaya yang dimasukkan lewat suntikan atau jarum atau selang infus. Anda dibuat fly. Jadi percayalah kepadaku, percaya juga kepada perkataan roh dan kebenaran yang memakai orang-orang yang sederhana, mungkin dipandang hina oleh dunia, mungkin yang tidak dianggap sebagai hamba Tuhan besar. Tetapi percayalah, lakukanlah hal-hal yang dari kecil, maka akan Anda melakukan hal-hal yang sangat besar
di dunia ini. Percayalah, jikalau Anda ingin menjadi yang terbesar di antara mereka yang terkecil ini, jadilah pelayan, jadilah hamba di antara sesamamu manusia, maka engkau akan dimuliakan pada waktunya. Kapan waktunya? Saat ini sedang berlangsung. Kita berbicara dari dunia alam dimensi 1000 tahun damai, tetapi pembicaraan kita untuk menolong mereka di dalam dimensi dunia 666 ini. Kita sudah berada di dimensi alam yang berbeda, dimensi 1000 tahun dan dimensi antikris. Selamat kepada Anda yang telah memakai tanda antikris itu, karena Anda akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain itu? Adalah mereka yang mempelai lihat dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Siapakah mereka itu? Adalah burung unta berkepala, burung kepala unta. Negara-negara apakah itu? China, Timur Tengah. Siapa yang kedua? Pemegang tongkat Illuminati, Italia, Roma. Siapa tokoh yang ketiga? Dari Amerika Serikat, DT. Jadi Bapak Ibu, terakhir ditutup dengan DT, perang dunia pecah. Seperti itulah penglihatan dari 3-4 tahun yang lalu yang telah diperlihatkan Tuhan atas diriku sebagai hamba Kristus, firman Tuhan yang hidup. Percayalah kepada Dia, Dialah Roh Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Mereka memiliki 3 pribadi yang sangat susah untuk dijabarkan lewat logika manusia. Dan mempelai pun tidak akan sanggup menjelaskannya, karena itu adalah sangat berbahaya dan di area rahasia yang terbesar. Dan pribadi ini saling bekerja sama. Ada roh yang di cakrawala, ada wadah yang dipakai secara dunia nyata ini, dan wadah itu yang dipakai sekarang adalah wadah yang taat, yang setia, yang mengikuti apa kata Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim. Dialah roh Imam Mahdi Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, hakim yang paling adil di akhir zaman ini. Jangan kalian percaya kepada teori-teori manusia yang memutarbalikkan fakta hanya gara-gara nama, penyamaran Tuhan Yesus Kristus sama Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Isa anak Maria, sama semua. Itu hanya diputarbalikkan oleh setan si ular tua itu sehingga memutarbalikkan logika dan terjadi perselisihan, pertikaian, perdebatan di antara sesama manusia yang bodoh, buta tuli, telanjang. Makanya Tuhan katakan, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, dimensi roh dan kebenaran. Bukan kalian menyembah di dalam mulut besar kalian, di dalam perbantahan kalian, di dalam segala hal apapun yang menyangkut dengan logika. Tetapi bagi mereka asik. Inilah dunia perdebatan antara manusia tipu-tipu bermainnya di logika. Manusia logika sangat senang dengan perdebatan. Manusia logika tidak mau menerima dimensi roh dan kebenaran. Mereka tidak mau menyembah dimensi dan roh kebenaran. Itulah ahli-ahli kitab, ahli-ahli Farisi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus bekerja sama dengan pemerintah pada saat itu. Pemerintah Romawi yang pada saat ini telah dirubah namanya menjadi Vatikan. Lebih halus lagi Bapak Ibu. Dialah si ular tua, setan itu pada waktu ini terbuka saja kita. Karena kita sudah berada di dimensi 1000 tahun. Dan mereka berjalan program mereka di dimensi 666. Jadi kita dimensi 777 tidak lagi mau mentolerir segala apapun juga. Dan di sini sudah digaris dengan garis merah. Anda tidak boleh menyentuh akses kami. Dan kami juga tidak akan menyentuh akses kepemilikan 666. Bergerak dengan sesuka hati kalian, dan kami akan bergerak dengan pergerakan yang sangat cepat pada saat ini. Dengan pasukan malaikat yang bertriliun-triliun telah turun ke dalam tengah-tengah dunia ini. Dan marilah kita beracara di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi Bapak Ibu, dari dimensi salam, hormat, kasih, damai sejahtera bagi kita sekalian yang berada di seluruh penjuru dunia, di arah selatan, arah timur, barat, dan utara. Semuanya kami akan pukul habis dengan segala kekuatan alam. Dan itulah merupakan suatu cara untuk mempertobatkan manusia di tengah-tengah dunia ini yang angkuh hati baik secara rohani maupun jasmani.
Jadi manusia, jikalau kalian tidak mempersiapkan diri mulai saat ini Bapak Ibu, dan sudah memperingatkan semuanya segala sesuatu, sekarang Bapak Ibu perhatikan dengan negara-negara yang mengeluarkan program antikris ini, bukankah dihantam habis oleh Bapak Yahweh Yeshua Mashiach Elohim? Jubir kami dari 01 ini telah memperingatkan beberapa tahun yang lalu akan hal tersebut, akan dipukul habis-habisan sampai ke tulang-tulang mereka. Tidak mau bertobat akan ditambah lagi pukulan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat lagi Bapak Ibu. Kepada negara-negara yang merupakan bekerja sama dengan antikris, yang melawan menentang peraturan-peraturan ilahi dan bekerja sama dengan si ular tua itu, setan Babel zaman now, Babel zaman modern, dan bekerja sama dengan pelacur tua itu, pelacur yang berkain kermisi ungu tua, pelacur yang sangat najis, dan mereka semuanya akan mendapatkan hukuman. Tidak luput Bapak Ibu, negara-negara itu akan dihukum oleh Bapakku yang di surga. Saya sebagai jubir 01 membawa pesan damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Dan saya tidak mau bekerja sama apapun dalam bentuk apapun terhadap dunia tipu-tipu daya ini, karena saya adalah saksi hidup, saksi yang mengatakan kebenaran dari dunia kerajaan 1000 tahun. Dunia kerajaan 1000 tahun. Jadi perhatikan perkataan roh pada saat ini, dunia kerajaan 1000 tahun. Namanya adalah kota Grand City. Dunia 666, dunia kota Smart City dengan anggur hawa nafsunya. Jadi kedua dunia ini tidak akan bisa bersatu sampai selama-lamanya. Neraka ada di bawah dan surga ada di atas. Kita tidak usah mengorek siapa yang masuk di 1000 tahun. Kita sudah tahu bersama bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa dan Maryam, Isa Al-Masih, Imam Mahdi di akhir zaman, mereka akan masuk di kerajaan 1000 tahun damai dan melalui penyeleksian yang ketat oleh malaikat Mikael, Rafael, Gabriel, Uriel. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, diri kita sendiri yang akan merasakan apakah kita di dunia 1000 tahun ataukah di dunia 666 antikris. Damai sukacita sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, pelaku-pelaku firman itu sendiri. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Jikalau Anda sudah masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran itu, Anda akan mengetahui segala sesuatu berita yang lebih besar lagi, rahasia-rahasia ilahi yang lebih besar lagi. Karena saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang duduk manis di kaki Tuhan seperti Maria, yang setiap saat mendengarkan apa perkataan Tuhan Yesus, menjadi juru bicaranya pada saat ini di kerajaan 1000 tahun damai. Bersukacitalah kita, bersukacitalah kita, bersukacitalah kita, karena kitalah anak-anak pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah risau. Tuhan menyertai kita, Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa melindungi kita, dan tudung berkat-Nya, tudung perlindungan Tuhan ada beserta dengan kita, anak-anak-Nya. Di setiap hari, di setiap saat, di setiap jam, di setiap menit, Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan akan meluputkan kita dari segala bencana alam. Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kepada anak-anakku yang senantiasa memberkati hamba-hamba dari dunia ilahi. Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim memberkati keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, seluruh keturunanmu diberkati oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Asal engkau bertobat sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran, dan siap bayar harga pikul salib, martir di depan mata kita. Jangan takut, kematian hanya terjadi beberapa menit.
Tetapi yakinlah bahwa rohmu selamat dan hidup abadi di dalam keabadian. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Berterima kasihlah keadaanmu, baik ataupun tidak baik, sehat ataupun sakit, di dalam keadaan berbahagiakah atau tidak bahagia, di dalam sukacitakah atau di dalam tangisan ratap duka citamu. Bersyukurlah senantiasa di dalam dimensi yang tertinggi. Naikkanlah ucapan syukurmu di dalam dimensi yang paling tinggi, bukan hanya dimensi yang biasa-biasa saja, tetapi dimensi yang paling tinggi. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Yakinlah Tuhan sudah ada beserta dengan kita di dalam wadah seorang pemuda berusia 33 tahun pada saat ini. Carilah dia, maka Anda akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah dia Bapak Ibu, maka semuanya Anda akan menemukan jawabannya di sana. Carilah dia dengan segenap hatimu. Carilah dia dengan cinta. Carilah dia dengan kerendahan hatimu, maka engkau akan menemukannya. Dan pastilah engkau akan menemukannya. Jadi pada saat ini, mempelai telah siap untuk bersaksi. Di channel manapun juga yang akan mengundang mempelai bersaksi, mempelai akan melampirkan nomor WhatsApp mempelai di bawah ini. Dan silakan Anda untuk mengkontak WhatsApp mempelai pada saat ini. Karena waktu tinggal sedikit lagi akan segera tertutup. Waktu anugerah pintunya sudah tertutup. Dan waktu hukum penalti juga akan segera tertutup. Jadi waktu dan kesempatan yang singkat ini dipakai mempelai untuk bersaksi dan untuk mengejar waktu yang singkat ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak lama mempelai bersaksi di tengah-tengah dunia lagi ini untuk waktu zaman penalti berlaku. Saat ini juga engkau berada bersama-sama denganku di dalam taman Firdausku. Kata Tuhan di atas kayu salib kepada seorang penjahat, detik ini juga engkau berada bersama-samaku di dalam taman Firdaus. Maukah kalian sebagai seorang penjahat pendosa di hadapan Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Pada saat ini Tuhan berkata, engkau berada bersama-sama denganku di dalam taman Firdausku, sorgaku yang kudus. Maukah Anda diperlakukan seperti itu? Dan semua pelanggaran Anda tidak akan aku ingat-ingat lagi. Kata Rohku, Alfa dan Omega. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Shalom, Shalom, Shalom.